Selamat siang Ibu Lita. Selamat siang. Ibu ini anggota KPU Kabupaten Poso yang membidangi divisi apa ini? Saya Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Panjangnya. Berarti tidak salah ini saya datang bertanya sama Ibu. Oh iya. Tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih. Oh iya. Apa itu? Ya, ini kan sudah tahapan pemilu 2024. Jadi apa yang Ibu rasakan, tantangan apa yang Ibu dapat dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih di pemilu serentak ini? Oh ya, ini kan kalau tahapan dimulai dari 14 Juni 2022 ya, sampai dengan 2024 nanti. Kalau KPU Kabupaten Poso sendiri sebenarnya melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini tidak hanya di masa tahapan ini, tapi sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah dilaksanakan sejak di masa tahapan tahun 2021 ini juga program sosialisasi dan pendidikan pemilih itu juga dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Poso. Dan kalau soal bicara tantangan tentu banyak ya. Tapi kayaknya saya perlu menjabarkan sebelum masuk ke tantangan, saya perlu menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU. Jadi kalau di sejak 2021 kemarin ada sosialisasi tatap muka yang menghadirkan pemilih atau perwakilan masyarakat yang berasal dari wilayah rawan, kemudian wilayah potensi pelanggaran pemilunya tinggi dengan wilayah yang partisipasinya rendah. Dan itu kemarin sudah dilaksanakan, tapi karena masih situasi pandemi COVID, maka pasti pesertanya terbatas. Kita buat beberapa kali gitu. Nah, hal yang lain sekarang itu kan teknologi informasi sudah update atau sudah sama ya sudah lebih canggih. Jadi KPU Kabupaten Poso memanfaatkan itu, misalnya dengan media sosial, menyebarluaskan informasi kepemiluan dan informasi kelembagaan. Ini salah satu menjunjung tinggi prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu transparan dan akuntabel. Terus yang lain ada juga acara pendidikan pemilih melalui webinar. Webinar itu judulnya dibuat lokal-lokal seperti Bacarita di Zoom. Kemudian itu Bacarita itu bicara demokrasi dan tantangannya, menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang kepemiluan. Terus kemudian mengundang stakeholder, sekolah, dan perguruan tinggi untuk ikut terlibat. Dan juga disiarkan live streaming di media sosial, ya media sosial KPU Kabupaten Poso. Terus yang lain juga ada podcast, itu supaya kekinian. Itu podcast Baku Tukar Carita tentang kepemiluan. Itu juga sama. Narasumbernya itu ada dari stakeholder, juga ada dari internal KPU Kabupaten Poso. Seperti itu. Itu kira-kira. Nanti kalau di masa tahapan ini kita juga melaksanakan hal yang sama, tapi tentu akan ditambah program-program itu yang sesuai dengan mekanisme serta arahan dari KPU RI. Baik Bu. Terus yang tantangannya bagaimana? Oh iya, saya suruh menjawab. Ya, persoalan tantangan dalam proses sosialisasi dan pendidikan pemilih ini tentu banyak juga. Misalnya wilayah-wilayah yang terpencil itu masih sulit dijangkau, apalagi kalau di masa tahapan. Nah, harapannya di masa tahapan ini bisa dijangkau dengan ketersediaan anggaran. Terus yang lain juga misalnya partisipasi, biasa kita undang 50 atau 100 orang, terutama untuk yang daring-daring itu, pasti peminatnya masih belum sesuai harapan, belum sebanyak itu. Makanya kita berusaha melakukan lewat live streaming. Kenapa? Karena dokumentasinya tersimpan, jadi sewaktu-waktu orang bisa membuka file digitalnya secara langsung. Jadi itu mempermudah akses. Terus pokoknya bagaimana berusaha dengan tantangan-tantangan yang ada itu diupayakan bisa diminimalisir dan tetap bisa dilaksanakan dengan sukses. Artinya dalam pemilu 2019 terus pilkada 2020 tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten itu cukup signifikan atau melampaui target-target nasional. Baik Bu, terima kasih waktunya dan penjelasannya. Semoga harapannya pemilu 2024 nanti berjalan dengan sukses dan lancar. Amin, amin. Dan jangan lupa hari Rabu 14 Februari 2024 Hari Kasih Suara. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.